Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, meskipun 4 ataupun 3 hari ke belakang Jabodetabek harus merasakan kembali bencana banjir. Mudah-mudahan kita semua bisa segera bangkit lagi, kita semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan pemerintah daerah cepat tanggap mengatasi bencana banjir ini. Ya, anak-anak, setelah 1 bulan ke belakang kita telah membahas materi tentang ancaman terhadap NKRI. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai lembaran baru, bab baru, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk kesempatan pertama kita akan membahas tentang hubungan internasional. Yuk kita masuk ke materinya. Apa sih hubungan internasional tuh? Nah, secara singkat aja menurut pendapat saya aja. Jadi kalian silahkan berpendapat sendiri, nggak apa-apa. Menurut pendapat kalian masing-masing, kita nggak usah berpatokan dengan pendapat para ahli, kita ikutin aja hati nurani kita, ya kan, intuisi kita mengatakan apa sih yang kita tahu tentang hubungan internasional. Nah, hubungan internasional secara singkat ya merupakan hubungan antar bangsa, ya, aspeknya apapun, yang penting untuk apa? Untuk mencapai kepentingan suatu negara yang melakukan hubungan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, di Indonesia adakah aturannya atau instrumen tentang hubungan internasional? Jawabannya adalah ada. Di mana? Di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ingat, jangan sampai kebalik. Hubungan luar negeri itu nomor 3799. Kalau hak asasi manusia itu nomor 39 tahun 99. Tuh, cuman beda 2 nomor. Berarti apa? Hubungan luar negeri dulu baru kita mengurusi tentang hak asasi manusia. Sekarang pertanyaannya, menurut undang-undang tersebut apa sih yang disebut dengan hubungan luar negeri? Yang disebut dengan hubungan luar negeri ini agak panjang nih. Itu tentang setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau penduduk Indonesia. Jadi apapun yang menyangkut dengan internasional yang dilakukan oleh segala yang ada di Indonesia ini, maka disebut dengan hubungan luar negeri. Biasanya menyangkut tentang apa? Biasanya itu tentang ekonomi, terus politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hukum biasanya. Hubungan luar negeri itu. Lalu sekarang pertanyaannya, nih, kenapa hubungan internasional itu penting bagi Indonesia atau negara-negara lain? Ayo, kenapa? Ya, karena sama seperti manusia, suatu negara itu nggak akan mampu untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau berhubungan dengan negara lain. Contoh, sehebat apapun negara Amerika Serikat, tanpa bantuan negara lain, dia tidak akan menjadi negara yang besar. Negara yang benar-benar ibaratnya terisolasi lah seperti Korea Utara pun, dia tetap melakukan hubungan-hubungan luar negeri. Contohnya apa? Dengan Indonesia tentu kan. Korea Utara dan Indonesia mempunyai hubungan diplomatik. Makanya Indonesia memiliki kedutaan besar di Korea Utara. Kemudian Israel, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun dia juga memiliki hubungan dengan negara Amerika dan negara-negara lain. Jadi semua negara di dunia ini tentu memiliki hubungan-hubungan luar negeri. Sekarang, tadi kita udah tahu bahwa setiap negara itu pasti membutuhkan negara lain. Contoh nyatanya nih, bagaimana kemerdekaan Indonesia ini diakui dunia internasional, ya kan? Dulu kan ketika 17 Agustus 1945, ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tentu nggak semuanya kan mengakui. Apa sih ibaratnya gitu kan, negara mana nih tiba-tiba memproklamirkan. Ingat, suatu negara syaratnya apa? Ada de facto dan de jure, atau ada juga secara faktanya dan juga de jure atau pengakuan dari negara lain. Nah, ketika pemerintahan Indonesia waktu itu mengumumkan kemerdekaannya, ada negara Palestina, Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya itu mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Dengan demikian apa? Bahwa suatu negara itu pasti membutuhkan negara lain karena syaratnya sendiri, tuh syarat untuk diakui sebagai negara sendiri
Pertama de facto dan de jure, ada de jure-nya nih, yaitu pengakuan dari negara lain. Udah pasti, gitu kan, itu udah pasti membutuhkan negara lain. Lalu sekarang ruang lingkupnya apa sih? Hubungan internasional itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu di bidang politik. Di bidang politik ini biasanya menyangkut apa? Pertama, politik internasional, politik luar negeri, tentang pertahanan keamanan, hukum internasional, diplomasi, tentang organisasi internasional, kejahatan internasional, ya kan? Contoh tentang pertahanan keamanan, kita pasti jual beli lah, jual beli senjata, kita mengimpor senjata untuk kebutuhan apa, alutsista kita. Kemudian hukum internasional, bagaimana negara Indonesia ini benar-benar mengikuti hukum-hukum yang nyata di dunia. Contohnya apa? Hukum-hukum internasional mengakui hak asasi manusia. Lalu di bidang privat, biasanya apa? Biasanya tentang ekonomi dan moneter internasional, lalu iptek, ilmu pengetahuan teknologi, bahkan hingga ke pariwisataan. Biasanya contohnya nih, hubungan luar negeri itu tentang ekonomi, banyak lah itu mah, kita udah nggak usah sebutin, ada APEC ya kan, Asia Pasifik, kemudian negara-negara Asia Pasifik ya, kemudian beberapa negara lain, OPEC juga, negara-negara apalagi itu, negara Islam di dunia juga ada banyak hubungan-hubungan luar negeri yang dilakukan terkait dengan ekonomi. Lalu ilmu pengetahuan, banyak pengembangan ilmu pengetahuan di zaman sekarang itu pasti banyak banget yang dilakukan oleh beberapa negara, bahkan ke pariwisataan. Lalu setelah ruang lingkup, tadi sudah disebutkan di bidang politik itu ada yang namanya politik. Waduh, mohon maaf ya ada suara-suara bising. Oke, lanjut. Tadi di dalam hubungan internasional di ruang lingkupnya di bidang politik ada yang namanya politik luar negeri. Ayo, politik luar negeri itu apa? Politik luar negeri itu jadi seperangkat kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tercapainya apa? Tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada berarti lanjut. Selain politik luar negeri, ada juga politik internasional. Artinya apa? Artinya politik antar negara yang mencakup apa? Kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara dalam suatu apa? Suatu regional misalnya, atau suatu asosiasi. Untuk apa? Untuk dunia yang damai. Kepentingannya apapun itu, intinya adalah untuk dunia yang damai. Berikutnya, di materi berikutnya apa sih faktor pendorongnya yang bikin kita ataupun negara itu harus melakukan hubungan internasional? Ada dua. Yang pertama internal atau dari dalam suatu negara. Biasanya suatu negara mengadakan hubungan luar negeri karena takut adanya kudeta dan juga intervensi dari negara lain. Atau bahkan ingin mengembangkan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya dia menjadi negara yang kuat. Contoh Singapura. Singapura harus menjadi suatu negara yang bisa beradaptasi dengan lingkungan Melayu. Maka dengan demikian Singapura yang secuil itu harus melakukan hubungan internasional agar apa? Yang secuil gitu doang pasti kalau diajak perang juga kalah, ya kan? Mau tidak mau dia harus melakukan yang namanya hubungan luar negeri. Karena adanya apa? Takut intervensi dari negara lain atau bahkan adanya kudeta. Nah, kudeta ini problemnya banyak, asal usulnya banyak masalahnya. Ketakutan akan kudeta ini biasanya karena ketidakmampuan pemerintah untuk membuat masyarakatnya atau penduduknya, warga negaranya, bukan penduduk ya, warga negaranya itu untuk sejahtera. Ketika tidak ada sejahtera yang dirasakan oleh warga negaranya, maka apa? Kemungkinan untuk dikudeta itu sangat besar. Contohnya apa? Yang sekarang ramai di Myanmar. Ketika beberapa
kasus lah, beberapa kasus yang menimpa pemimpin Myanmar itu Aung San Suu Kyi ya kan, terkait dengan Rohingya dan beberapa kegaduhan lainnya, akhirnya apa, diambil alih atau dikudeta oleh kalau nggak salah apa sih, militernya ya, kalau nggak salah ya, angkatan militernya lah, intinya lah TNI-nya lah, kalau dalam ini TNI dalam tanda petik ya, TNI kan Tentara Nasional Indonesia itu mah gitu loh, maksudnya tentara-tentara dari atau militer dari Myanmar tuh. Kalau tidak ada hubungan diplomatik dengan negara lain, kemungkinan kudeta itu sangat besar. Kalau ada hubungan dengan negara lain, maka kemungkinan untuk dikudeta itu sangat kecil. Karena apa? Dengan melakukan hubungan luar negeri atau hubungan internasional, maka suatu negara akan melakukan timbal balik, misalnya impor dan juga ekspor ke suatu negara untuk mendapat pemasukan, sehingga pemerintahnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Selain internal, ada juga eksternal. Maksudnya apa? Tadi ketakutan, rasa khawatir untuk kudeta dan intervensi dari luar. Ternyata faktor dari luarnya adalah apa? Itu hukum alam bahwa suatu negara ya tadi pasti membutuhkan negara lain. Misalnya itu di bidang ekopolhum, sosbudhankam, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan pertahanan, keamanan. Tuh, ya kan, yang namanya hubungan internasional itu udah mutlak pasti terjadi. Selanjutnya, tujuannya apa sih? Ayo, ada yang tahu? Apa tujuannya kita untuk melakukan hubungan luar negeri? Yang pertama, untuk luar negeri ataupun untuk dunia lah. Apa sih tujuannya? Yang pertama, dan juga dalam negeri ya, tujuannya dalam negeri dan juga luar negeri. Di luar negeri yang pertama, terjalin suatu persahabatan, ya kan? Kalian sendiri juga mungkin sebagai manusia gitu kan, kalian butuh seorang sahabat, orang yang bisa didengarkan curhatannya ketika kalian butuh ada. Sama suatu negara juga butuh suatu negara sahabat. Untuk apa? Untuk bersekutu, untuk saling menguntungkan. Ketika suatu negara A membutuhkan negara B, seorang sahabat, misalnya negara sahabatnya, maka akan saling simbiosis mutualisme, saling memberikan keuntungan satu sama lain. Selain persahabatan, mengeratkan kerjasama. Misal kalian suatu negara sudah bekerja sama nih, lalu dengan hubungan luar negeri itu, maka apa? Semakin erat kerjasamanya. Dari Malaysia dengan Indonesia kerjasama di bidang suara motor. Aduh, mohon maaf suara motor yang sedikit bocor, maklum. Ya, namanya juga anak kota, jadi banyak suara-suara motor. Oke, lanjut. Contohnya Indonesia dengan Malaysia bisa melakukan hubungan kerjasama di bidang ekonomi, yaitu di bidang misal penguatan mobil listrik lah, ya kan. Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk membuat sebuah mobil listrik. Nah, dengan adanya hubungan internasional atau hubungan luar negeri antara Indonesia dan Malaysia, maka apa? Kerjasama itu akan semakin erat. Kalau tiba-tiba udah ada hubungan kerjasama untuk membuat mobil listrik, tiba-tiba tidak ada hubungan internasional atau memutus hubungan internasional, perang gitu, ya udah selesai, nggak ada lagi kerjasamanya. Selanjutnya, tentu untuk perdamaian dunia. Dalam konvensi Wina pun yang menjadi asal usul hubungan internasional ini tujuannya satu, untuk perdamaian dunia. Udah nggak ada lagi perang dunia. Dengan konvensi Wina ini, setiap negara harus mengakui kedaulatan negara lain. Selanjutnya adalah dalam negeri. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang demokrasi atau demokratis lah sebutnya. Mengapa demikian? Karena ketika suatu negara berhasil menjadikan kehidupan masyarakatnya begitu maju, begitu sejahtera, maka terciptalah lingkungan kenegaraan yang demokratis. Demokratisnya benar-benar bagus ya. Contoh di Amerika Serikat, ketika pemerintahannya berhasil mensejahterakan masyarakatnya, maka ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pun mereka akan melakukan suatu aksi, dan aksi itu benar-benar diakomodir dalam suatu peraturan. Jadi nggak kayak ya suatu negara di antah berantah gitu kan, melakukan, ada masyarakatnya gitu kan, penduduknya, warga negaranya melakukan koreksi lah dalam tanda petik, demonstrasi untuk mengembalikan
kebijakan-kebijakan negara tersebut, si negara antah berantah ini menjadi jalur yang benar, nah itu dipolisiin. Nah, saya nggak tahu negara mana itu, saya sebutnya negara antah berantah. Mungkin di negeri dongeng. Nah, oke. Lanjut, masyarakat yang adil dan makmur. Tadi sudah disebutkan. Selain masyarakat yang adil dan makmur dan juga masyarakat yang berhasil hidup secara demokratis, ada juga menjaga negara. Tujuannya itu tadi kita udah dengar bahwa yang namanya suatu negara melakukan hubungan luar negeri itu tentu untuk yaitu menjaga negaranya. Selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan negara. Gak mungkin lah semua kebutuhan berhasil dipenuhi, nggak ada, mustahil negara sehebat Jepang gitu kan, semodern Jepang, semaju negara Jepang gitu pun, itu pun masih membutuhkan negara lain karena ada beberapa hal yang tidak dapat ia penuhi sendiri. Kalau suatu negara berhasil memenuhi semua kebutuhannya, itu namanya bukan negara, itu udah dunia gitu. Udah apa sih, udah ekosistem melebihi Tuhan lah, gak mungkin, juga akan mungkin. Kan Tuhan menciptakan manusia membutuhkan satu dengan yang lain, termasuk dengan negara. Lalu mempertahankan kemerdekaan, ya tadi sama dengan menjaga suatu negaranya. Lalu politik luar negeri Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apa sih politik luar negeri di Indonesia? Politiknya adalah bebas aktif. Tadi kita udah bahas tentang hubungan luar negeri, pengertiannya. Kemudian sekarang berbicara tentang hubungan luar negeri, maka tadi kita mendengar atau membahas yang namanya politik luar negeri atau bagaimana kebijakan suatu negara ini melakukan hubungan internasional. Di Indonesia, dalam melaksanakan hubungan luar negeri, dia politiknya adalah politik yang bebas aktif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Indonesia ini bebas menentukan sikap terhadap permasalahan yang ada di dunia internasional. Dia udah nggak mau lagi peduli sama kekuatan dunia, mau itu blok barat, blok timur, masa bodoh. Kita yang namanya Indonesia itu tidak netral, tapi benar-benar bebas lah, terserah mau kemana, mau ke barat, mau ke timur, tergantung situasionalnya. Kemudian aktif, maksudnya apa? Maksudnya selain bebas menentukan sikap, kita juga aktif untuk memberikan sumbangan. Misalnya apa? Misalnya dalam bentuk pemikiran-pemikiran atau partisipasi aktif kita dalam menyelesaikan konflik. Ya kan beberapa tahun ke belakang kita ada pasukan-pasukan yang dikirim ke beberapa daerah konflik. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas. Lalu sengketa-sengketa dan juga intinya untuk ketertiban dunia. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai sini. Aduh, suara motor lagi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Intinya pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu apa sih hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kalau kita ingat lagi, hubungan internasional berarti apa? Hubungan tentang suatu negara dengan negara lain, di mana si negara ini, dua-duanya ini saling membutuhkan, dan dia kedua-duanya ini saling tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Simbiosis mutualisme, kedua-duanya saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Misal negara A tidak bisa menghasilkan gula, si negara B tidak bisa menghasilkan kopi. Percuma yang ini bisa menghasilkan kopi tapi tidak bisa menghasilkan gula, yang ini bisa menghasilkan kopi tapi tidak bisa menghasilkan gula. Pokoknya gitulah, pokoknya pusing deh. Pokoknya yang ini bisa menghasilkan gula tapi tidak menghasilkan kopi, yang ini bisa menghasilkan kopi tapi tidak menghasilkan gula. Akhirnya kalau digabung, kedua-duanya sama-sama bisa menghasilkan kopi yang manis. Begitu. Intinya itu hubungan internasional, melengkapi negara lain, sama seperti menjalin hubungan percintaan. Tujuannya apa? Manusia yang satu dengan manusia yang satu lagi bertemu, menjalin hubungan, akhirnya untuk melengkapi satu sama lain. Kalau kalian menjalin hubungan tapi tidak saling melengkapi, itu namanya bukan hubungan, tapi itu hanya mencoba menyalahi takdir Tuhan. Silahkan kalian putuskan. Oke, terima kasih banyak.
untuk pertemuan kita kali ini. Yang terakhir tadi adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya apa? Bebas menentukan kita mau kemana arahnya, mau mengikuti ataupun mengambil keputusan ke blok timur, blok barat, atau kemana pun bebas, dan juga aktif memberikan sumbangsi kita untuk perdamaian dunia. Terima kasih banyak, mudah-mudahan terima kasih mulu perasaan. Pokoknya intinya terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa dapat kalian pahami, bisa kalian cerna baik-baik. Jangan lupa isi presensinya, dan jangan lupa juga bagi kalian yang tugasnya masih belum selesai, silahkan diselesaikan tugas-tugasnya, dikerjakan. Dan untuk pertemuan kali ini tugasnya juga sudah saya berikan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.